Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua dan semoga sehat selalu. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah DBMS. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah peran yang dimainkan oleh database dalam sebuah sistem informasi aplikasi. Ini adalah materi atau topik yang akan kita bahas mulai dari pengertian database sampai nanti ilustrasi penerapan database ke dalam sebuah suatu entitas. Oke, sebagai ilustrasi kita kan tentunya sudah sering belajar dengan atau secara online ya. Nah, bayangkan apakah dalam sebuah toko online itu atau marketplace apakah diterapkan database atau tidak, atau mungkin suatu kali kita bertanya-tanya kenapa dalam suatu marketplace ketika kita beli ya, ketika masuk barang yang keranjang, ketika kita akan bayar, alamat kita sudah tertera, atau kalaupun ada beberapa alamat kan kita tinggal pilih. Nah, kita tidak perlu input ulang alamat kita kan. Nah, itu adalah salah satu fungsi database. Nah, fungsi itu yang kita kenal dengan istilah enter data once, atau data cukup kita input sekali tapi bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih jauh, ini perhatikan di sini ya, ada rule atau aturan yang mengatakan 80-20 ya. Di dalam suatu perancangan database, perhatikan 80%-nya adalah pada desain, sedangkan 20%-nya maintenance. Jadi kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk perancangan, karena jika perancangan ini salah, maka kedepannya implementasinya akan salah. Nah, ini pengertian dari database atau DBMS ya. Di data DBMS ini atau Database Management System ini adalah sebuah aplikasi komputer. Nah, aplikasi komputer ini kita akan gunakan dalam pembuatan tabel database, mentransfer data, mengupdate, menghapus data, sampai menjalankan query. Jadi jangan lupa ya, dan DBMS itu adalah sebuah software. Contohnya Microsoft Access, ya, Oracle, Sybase, dan sebagainya itu merupakan DBMS. Nah, kita lihat fungsi DBMS itu ya, atau di balik layar, sebenarnya bekerja di balik layar. Jadi kita bekerja ini jika menggunakan sebuah software akuntansi, kita bekerja di yang disebut dengan front end-nya, di depannya. Ketika kita mengentry data, katakanlah menambah customer baru, maka data yang kita tambahkan tadi akan diolah ke oleh DBMS sampai disimpan ke database yang bersangkutan. Nah, maksud dari yang tadi ini, yang di balik layar ini adalah berhubungan dengan arsitektur sebuah sistem informasi. Layar yang pertama adalah, atau lapisan yang pertama adalah yang kita gunakan sebagai user atau interface-nya. Ya. Di sini kita akan menginput data atau menampilkan data. Menampilkan data itu adalah contohnya melihat sebuah laporan. Ya. Nah, laporan yang akan kita lihat atau yang kita ikut data ini akan, kalau input data aja dulu ya. Input data, datanya akan diolah oleh program komputer, kemudian nanti oleh database management system itu diolah untuk dicatat atau diupdate ke dalam database operasional. Ya. Kalau mengambil data atau melihat laporan, kita mengklik, atau kemudian itu mengklik itu menunjukkan sebuah perintah ya. Jadi memerintahkan kepada software ini, akuntansi, program akuntansinya, untuk membuat beberapa kode program, mengambil data dari DBMS,
yang bersumber dari operasional database, sehingga laporannya muncul di layar kita. Secara arsitektural, sebuah program itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, user tier atau lapisan pengguna ya. Itu yang akan kita lihat berupa form. Form itu seperti untuk menginput data, mencatat jurnal penjualan, mengentry data pelanggan, itu merupakan database form. Sedangkan report ini data penjualan dan laporan keuangan merupakan report, yaitu adanya di user tier atau lapisan pengguna. Nah, kemudian lapisan berikutnya application tier atau lapisan aplikasi berupa kode-kode program ya, yang akan dijalankan ketika kita melakukan suatu perintah. Nah, lapisan yang ketiga adalah database tier. Ini berupa operational database dan DBMS-nya. Ya, jadi ada 3 tier atau 3 lapis: user tier, application tier, dan database tier. Oke, sekarang apa yang dilakukan oleh database dalam sebuah unit usaha ya? Ini adalah terminologi yang ada dalam database dalam sebuah unit usaha ya. Yang pertama, database-nya sendiri ya, dan berfungsi untuk mengumpulkan data dan menggunakan data. Contohnya, mengumpulkan data yang besar dalam beberapa customer sehingga kita bisa memprediksi penjualan apa yang paling laku ya. Nah, kemudian ada lagi nanti istilahnya DBA atau database administrator. Ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan database dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian DBA dan internal auditor ini bersama-sama membuat kebijakan dan prosedur untuk keamanan database, termasuk di dalamnya untuk membuat backup dan recovery jika terjadi bencana. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah muncul istilah operasional database ya. Nah, sebenarnya dalam sebuah enterprise, database itu dibagi 2, internal dan eksternal. Nah, internal sendiri ada 2 bagian, yaitu operational database dan data warehouse. Operational database ini berupa database yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti kita mengentry data pelanggan akan masuk ke database pelanggan, mengentry pembelian itu nanti akan masuk ke tabel-tabel yang berhubungan dengan pembelian, seperti pelanggan, supplier atau pemasok ya, purchase order, termasuk juga dengan inventory atau persediaannya. Nah, sedangkan data warehouse ini atau gudang data ini digunakan untuk kepentingan bisnis intelijen. Jadi misalnya seperti tadi sudah disinggung ya, untuk melihat tren penjualan ke depan seperti apa, akan melihat beberapa transaksi dari beberapa pelanggan, nanti bisa dilihat trennya ya. Jadi data warehouse ini untuk bisnis intelijen, untuk pengambilan keputusan di masa datang. Oke, nah sekarang apa itu external database? External database ini adalah database yang dikumpulkan oleh organisasi luar, seperti pemerintahan ya, seperti pajak misalnya ya, beberapa organisasi riset atau beberapa organisasi keuangan. Nah, kalau di Indonesia saya rasa belum banyak pihak yang menggunakan database suatu perusahaan ya, tapi kalau di luar negeri ada bisa ya, beberapa pihak bisa mengakses database suatu perusahaan. Oke, kita sekarang akan bicara database structure atau jenis-jenis database ya. Yang akan kita pelajari ada relational database atau relational DBMS ya. Nah, database ini berupa tabel-tabel yang berhubungan ya, berelasi ya, biasanya ditandai dengan adanya primary key atau kunci utama dan foreign key. Sedangkan hierarchical database dan network ini tidak akan kita pelajari ya. Sedangkan apa bedanya dengan relational?
hierarchical dan network ini database-nya bukan berupa tabel menghubungkannya, tapi catatan-catatannya terdiri dari adanya parent dan child ya. Itu sebagai pengetahuan kita saja, karena kita akan nanti menggunakan relational database. Jadi ada terminologi yang harus kita pahami, harus kita ketahui dalam penyusunan nanti sebuah database accounting. Yang pertama, field. Field itu adalah informasi tentang event, orang, atau objek. Dalam Excel, field ini kita bisa golongkan sebagai sebuah kolom. Jadi nomor pokok mahasiswa, nama mahasiswa itu adalah nama field ya. Nah, nama field ini juga akan di-setting sesuai dengan atributnya dan jenisnya. Jadi apakah berupa teks atau karakter, atau berupa numerik, berupa memo, ya, atau tanggal dan sebagainya. Ini mirip seperti yang ada di Excel ketika kita membuat suatu kolom. Kemudian record ini kita kenal istilahnya di Excel adalah baris ya. Jadi satu field yang berhubungan. Seperti misalnya nama mahasiswa Ajis ya, nomornya berapa, namanya Ajis di Susianto misalnya, alamatnya di mana, program studinya apa, itu record atau baris ya. Kemudian tabel ini adalah kumpulan dari field dan record. Nah, satu lagi, database ini adalah kumpulan dari tabel-tabel yang kita buat akan untuk suatu database. Itu adalah terminologi dalam database. Jadi ada field, record, tabel, dan database. Apakah cuma itu? Nah, tidak hanya itu ya yang harus kita ketahui, tapi ada juga yang disebut sebagai form. Form ini digunakan untuk mengentry data ke dalam database. Seperti tadi sudah kita bahas di muka ya, mengentry data pelanggan, data karyawan, data mahasiswa itu tidak langsung ke dalam database, tapi melalui form. Karena kalau langsung lewat database, takutnya user bisa mengakses database, bisa mengotak-atik sehingga tabelnya, database-nya menjadi rusak. Jadi dibuat suatu perantara, suatu interface yang disebut dengan form. Ini salah satu contohnya ya. Contoh dari form. Kemudian nanti ada lagi yang disebut dengan queries atau query ya. Contohnya SQL, Structured Query Language, itu adalah salah satu bentuk query ya. Jadi query ini adalah untuk memanipulasi data, menulis data ke dalam database, ke dalam tabel, mengambil data, melakukan perhitungan, itu dilakukan dengan query ya. Atau di Microsoft Access itu namanya UBA, Query by Example. Jadi secara gampang query ini cara kita nanti untuk menampilkan data dari dalam layar. Kemudian setelah query yang harus kita lihat, kita ketahui juga adanya report. Nah, report ini sebenarnya adalah output dari query. Jadi kalau kita menampilkan data penjualan itu adalah query dari beberapa tabel, ya. Tabel transaksi penjualan, tabel inventory, dan seterusnya. Jadi sebagai tambahannya ada 3 yang harus kita ketahui: form, query, dan report. Nah, sekarang ke database akuntansinya. Secara spesifik, sebuah database akuntansi itu mengumpulkan data tentang people. People ini bukan hanya orang, tapi pelakunya ya, pelaku sistem seperti customer, supplier, itu adalah people. Kemudian thing itu adalah seperti inventory, cash masuk ke dalam kelompok thing ini, dan transaksinya seperti order penjualan itu masuk ke dalam transaksi. Jadi kita golongkan
dalam sebuah database akuntansi ini menjadi 3, people, thing, dan transaction. Ya. Biasanya people dan thing ini disatukan ke dalam objek ya. Jadi kalau kita ketemu istilah objek itu terdiri dari people atau thing. Sedangkan jika bicara event itu berupa transaksi. Nah, kalau masih ingat di istilah baseline accounting system yang dimaksud dengan people ini adalah vendor dan customer. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasi bagaimana penerapan database dalam sebuah perusahaan yang akan kita gunakan. Perusahaan kali ini adalah Excalibur Cafe Company yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh database yang mungkin ada dalam Espresso Company tadi ya. Jadi seperti misalnya customer, itu kata harus ada ya, customer ini pasti harus ada untuk mencatat data tentang pelanggan ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan transaction cycle-nya, customer, sales order, dan seterusnya ini ada di siklus penjualan. Nah, kita akan lebih lihat bagaimana cara merancang sebuah database, accounting database. Nah, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi dan membangun atau merancang tabel dalam sebuah database. Ini contohnya ya, kita buat dulu kolom people, thing, dan transaction ini. Nah, customer nanti ada ya, customer, nama tabelnya customer aja ya. Jadi yang kecil ini bisa istilah saja ya. Jadi pelanggan ini kita buat misalnya nama tabelnya customer, inventory jadi item, sales order jadi sales order. Nah, dari mana kita bisa mengetahui harus ada minimal ketiga tabel ini? Nah, kita bisa lihat misalnya dari invoice yang kita punyai. Nah, invoice itu bisa dilihat ada customer-nya ya, berarti kita berinteraksi dengan customer atau dengan pelanggan. Kepada siapa kita menjual barang, kan harus jelas ya, karena nanti tidak ada data customer-nya seperti alamatnya, alamat pengirimannya ya, namanya siapa, sehingga ketika ada order kita tidak perlu mengentry lagi alamat pengirimannya. Jadi dari sini bisa ketahuan harus ada tabel custom. Kemudian dari inventory dari mana? Karena di bawah ini ya, ini ada data barang yang kita jual, maka kita perlu membuat tabel inventory atau namanya di sini tabel item. Dan terakhir tentu saja transaksi penjualan ini harus dibuatkan catatannya atau tabel khusus untuk menampung transaksi order penjualan, sehingga kita perlu membuat tabel yang namanya sales order. Dari penjualan saja ini minimal kita perlu membuat 3 tabel, customer, item, dan sales order. Itu langkah yang pertama ya, mengidentifikasi dan merancang tabel database. Nah, kemudian yang kedua, setelah tabelnya kita buat, langkah berikutnya mengidentifikasi dan membuat field untuk tiap-tiap tabel. Tadi kita sudah buat tabel customer ya. Nah, tabel customer itu fieldnya apa saja? Misalnya customer number atau kode customer, kode pelanggannya. Nama customernya harus jelas ya, sehingga ketahuan nanti dikirimnya kemana, ada alamat, dan seterusnya. Sampai kalau perlu saldonya berapa. Nah, di sales order juga sama ya, ada nomor sales ordernya, tanggal, shipping, pengirimnya menggunakan apa, dan seterusnya. Termasuk customer number di sini muncul ya. Nah, nanti kenapa customer ini muncul lagi ya? Di tabel customer ada field customer number, di sales order ada customer number lagi ya. Dan begitu juga dengan item ya. Field apa yang harus ada dalam tabel item? Misalnya item
number, nama itemnya, dan item description-nya. Ya. Jadi di tahap kedua adalah merancang field atau kolom-kolom untuk tiap tabel. Nah, kemudian yang ketiga, setelah field-nya terisi, kita buat primary key-nya atau kunci utamanya ya. Karena yang akan kita gunakan ini adalah jenis database relasional atau relational DBMS, sehingga perlu dibuatkan primary key-nya. Nah, primary key ini nanti akan berhubungan dengan tabel-tabel atau berelasi dengan tabel yang lain. Nah, customer table itu primary key-nya customer number, ya, kode pelanggan. Nah, jangan lupa primary key ini harus unik, ya. Jadi tidak boleh sama antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain, sama seperti halnya NPM. Namanya mungkin sama, tapi NPM-nya pasti berbeda. Nah, tentukan tiap-tiap field ini, tiap tabel apa primary key-nya. Nah, kalau sudah dibuatkan primary key-nya, langkah terakhir adalah membuat relasi antara tabel. Nah, contohnya di sini ya, ada customer number di tabel customer, itu kita hubungkan dengan customer number yang ada di sales order. Nah, kenapa harus dihubungkan? Karena tiap customer ini akan melakukan order. Ya, nah nanti jadi harus berhubungan, jadi ketahuan ketika ada satu ordernya diorder oleh customer siapa, ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang relasi ini, karena ini ada beberapa jenis relasi. Nah, sebagai gambaran saja, relasi ini ada yang menyebutnya 3, ada yang menyebutnya 4. Tapi intinya sama ya. Relasi ini bisa berupa one to many. Ini contohnya one to many ya. Jadi satu customer bisa melakukan beberapa order. Ada one to one, satu ke satu, one to many, dan many to many. Jadi yang mengatakan relasinya ada 3. Nah, kalau yang 4 itu one to one to many to one, ya, dan many to many. Nah, sampai sini dulu untuk materi peran database dalam sebuah sistem terlibat amat sistem informasi akuntansi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk diskusi. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh mengenai relasi atau relationship.